Saya Sandi ya, posisi sebagai kepala kantor atau operational manager ya di CV Langgeng Jaya Sentosa Bojonegoro. Nah, kami ini bergerak di bidang distribusi. Company yang berjoin atau bekerjasama dengan kami di sini kan PT Sinar Niaga Sejahtera, produk Garuda Food. Itu sudah cukup terkenal ya di nasional ya, skala nasional ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan PT Sinar Anugrah Niaga. Ini punya produk bihun jagung merek Bijak. Nah, ada lagi Principal Nestle Pure Life. Ini produknya air mineral ya, kemasan botol plastik yang memakai brand Nestle ya, dan mereknya Pure Life. Saat ini distribusi kita bekerja sama dengan 3 prinsipal tersebut ya. Ya, Bapak. Ya, jadi seperti yang saya kemukakan di awal ya, karena memang sudah dari awal mereka itu diminta untuk menjalankan aplikasi ya, yang semacam Salesbot, tapi versi prinsipal ya. Jadi begitu Salesbot diterapkan di sini, tidak ada kendala sih ya. Mereka sudah terbiasa. Ya, reaksi mereka enggak sampai terjadi ini ya, karena mereka bekerja ya. Kalau kita minta mereka bekerja seperti itu nggak mau ya, berarti kan mereka memang nggak niat bekerja di sini ya. Bekerja dengan perusahaan yang memang memberikan tuntutan seperti itu ya. Jadi aplikasi ini kalau menurut saya sih dimanapun pasti reaksinya akan diterima lah. Karena kalau orang mau bekerja dan tuntutannya harus bekerja seperti itu ya semua harus wajib dilakukan ya. Iya. Yang manual. Ya kalau saya bilang ya jauh ya. Manual itu kan pasti banyak pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Inilah intinya ya itu aja. Dengan adanya aplikasi yang mulai dari awal dijalankan, kegiatan berulang-ulang yang sama nggak dilakukan terus ya. Sekali dilakukan semua sudah nyambung gitu kan. Oh, iya. Jadi pasti bagus, aplikasi itu bagus. Ya, terutama Salesbot kan memang simpel dan mudah dipahamin. Langsung paham lah. Respon dan reaksi tim IT Salesbot ini cepat sih. Jadi bisa langsung. Ya, kalau dilihat di menu Salesbot yang mudah, itu kan memang kuncinya di admin ya. User login admin itu kan bisa melihat semua operasional dan aplikasi modul yang kita butuhkan kan. Dan login admin ini kan bisa juga admin saya masuk ya kan, lihat itu ya. Jadi saya dan admin ya otomatis kita ngikutin proses berjalannya sales dari jam ke jam, dari hari ke hari itu kan semua bisa kelihatan semua. Jadi kalau ditanya ini ya, otomatis saya akan membandingkan ya, dengan yang sudah dipakai di sini ya. Aplikasi A atau B? Paling jelek ya. Ya ini jujur lah ya, karena kesulitan saya karena menunya terlalu lambat gitu ya. Terus kedua nggak informatif juga, karena kita mau tahu salesnya di mana itu sulit juga gitu. Secara menu ya kurang fleksibel gitu ya. Kalau dibanding dengan Salesbot ya, jadi lebih cepat, lebih tepat sasaran ya. Kita mau ngikutin sales dari tiap waktu ke waktu lebih cepat gitu. Jadi skornya ya mungkin kalau dari saya Salesbot 8 deh. Oh, mantap ya, Pak. Berarti sangat membantu ya Pak untuk Aduh aplikasi. ya. Saya berharap sih nanti kedepannya lebih disempurnakan ya. Nah ya masih ada sih ya nanti yang ini spesifik ya. Ya mungkin standarnya aja lah lebih dimasukkan semua di Salesbot ya, sehingga secara beberapa atau banyak pengguna bisa memadai ya, memenuhi kebutuhannya mereka ya. Fitur Salesbot itu paling mudah ya, sudah begitu buka langsung kelihatan semua ya, dan semua orang lah yang mungkin belum pernah pakai dan sebagainya itu kalau sekali lihat ya pasti paham ya, karena memang benernya aplikasi software semacam ini ya dibuat semudah mungkin, dan jelimet, tidak membuat orang bingung gitu kan. Ini tidak bingung, ini orang nggak bingung, jadi sekali buka langsung paham ya. Dan fitur yang paling berperan ya dashboard itu ya. Di dashboard kan memang semuanya kelihatan di situ. Memang intinya di dashboard itu kan, di Salesbot ya. Kalau yang lain kan nambah pengguna, nambah customer, nambah apa gitu kan, sekedar untuk menambahkan ya. Iya. Nah ya tadi kan saya bilang perlu adanya lebih dilengkapin di Salesbot ya. Kalau ngomong stok kan belum masuk ya. Yang sekarang udah jalan cuma monitoring sales dari jam ke jam, dari toko ke toko ya. Nah di situ ya sudah lengkap itu. Ada rekam suara segala, jadi kita tahu sales itu benar kunjungan atau tidak kan pasti ketahuan. Ada fotonya segala ya. Dia menawarkan barang ke toko tersebut, tekniknya dia menjual, ya ketahuan, ada rekamannya ya. Nah kalau sales tidak kunjungan ya pasti nggak mungkin kan, karena dituntut untuk semuanya kunjungan ya. Saya dari awal sudah
memberikan ini ke sales ya. Kamu sehari punya 30 toko, ya 30 toko itu wajib dikunjungin dari dulu gitu. Nah sekarang dibuktikan dengan aplikasi Salesbot, harus kirim foto, harus titik koordinat sesuai gitu kan. Ya pasti dikunjungin, semuanya dikunjungin, nggak boleh lewat. Kalau ada yang lewat ya mereka akan saya panggil, saya tanya kenapa ngunjungin aja nggak mau, nggak bisa gitu kan. Urusan transaksi ya di situ nanti kelihatan bisa nggak menjual gitu kan. Jadi masalah fraud ini kalau sekedar salesnya kunjungan pasti kan terdeteksi. Kalau salesnya gagal transaksi ya terdeteksi. Ya dari situ aja lah fraudnya itu kita amatin dan monitoring di situ sementara. Ya kalau urusan distributor lain atau prinsipal lain ya, ini kalau saran saya ya kenapa nggak pakai ya, aplikasi ini udah mudah, udah jelas, udah informatif sekali ya, terutama misalnya jika mereka diminta untuk mengeluarkan biaya untuk mengganti sistem manualnya dengan aplikasi. Nah kalau biayanya ini tidak besar ya harusnya mereka beralih ya, karena kenapa mesti mempertahankan manual yang nantinya banyak akan dihadapin masalah ya. Contohnya fraud itu, selama mereka masih manual itu nggak akan terjadi fraud itu, pasti. Jadi saran saya ya nanti kemudian dengan nilai software ini bisa menggunakan Salesbot itu.